kalau sekarang tuh lagi ramai soal cacar monyet. Yes. Itu coba dok ceritain gimana? Karena kita serem juga nih dengernya. Leksinya tuh kayak gede-gede gitu, Iya. ruamnya, bula-bulanya. Jadi kayak cacar monyet, cacar air tapi bulanya gede-gede. Nah. Si cacar monyet. Memang kalau kita ngomongin soal penyakit menular berbahaya tuh dari dulu emang jumlahnya udah banyak banget. Udah macam-macam, banyak yang mewabah, banyak yang sampai pandemi. Itu tidak memandang usia? Maksudnya apa lebih ke anak-anak atau dewasa? Enggak, ya bisa semua. Terus selama masa inkubasi itu dia bisa menularkan ke orang lain. Kalau misalnya sampai telat gitu ya penanganannya, nah fatalnya adalah dia sampai bisa masuk ke meningitis, itu menyebabkan gejala di otak, selaput otak. Gitu kan. Iya. Yang aku dengar lagi hepatitis akut misterius. Jadi gejalanya memang gejala hepatitis, tapi penyebabnya bukan karena virus hepatitis. Anak usia 0 sampai 5 tahun adalah usia paling rentan terkena hepatitis akut misterius. Apakah benar, Dok? Ya ampun, kenapa sih belakangan ini banyak banget penyakit-penyakit yang muncul? Dari hepatitis akut misterius, cacar monyet, banyak banget ya. Mendingan kita langsung aja ya undang ahlinya kayak dokter gitu. Dan oh iya, mau juga dong untuk Tea Time with Titi nanti yang next episode-nya kira-kira aku undang siapa aja nih. Kan waktu itu udah ada Paula, udah ada Mikaela, Nirina, Virus. Kira-kira next bintang tamunya siapa ya? Dan temanya soal apa? Mau dong leave comment. Terus makasih banget juga atas atensinya sama Tea Time with Titi. Jangan lupa untuk subscribe terus ya. Hai guys, kembali lagi di Tea Time with Titi dan sekarang sudah ada Dr. Reisa. Aduh, seneng banget. Seneng Hari banget. ini akhirnya bisa kesini. Aduh, makasih ya dok atas waktunya. Sambil santai-santai dong. Iya. Terima kasih Ini udah. tehnya. Ini Iya, pasti silakan, tehnya silakan. Spesial ya. Spesial dong. Ini Soalnya ala-ala Inggris soalnya kan ya. Dari London sana. Anggap aja kita lagi di Inggris sih sekarang. Kalau Kate Middleton memang biasanya tea time. Dokternya Canda keren, ya. lucu ya. Dok, makasih lo udah datang. Seneng banget loh. Banget diundang juga. Iya, maksudnya kan kita nih ibu-ibu kan pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan seneng banget dokter bisa hadir di sini dan nanti bisa sharing-sharing atas pertanyaan kita-kita gitu. Oke, boleh. Nah, dokter kan udah mulai dikenal publik sejak jadi host di acara Dokter Oz. Tapi sebelum itu dokter udah ikut ajang Putri Indonesia 2010 dan jadi runner up 1 ya. Nah, dokter emang dari dulu suka tampil depan kamera? Enggak sih sejujurnya. Masa? Iya, dulu tuh pemalu banget. Secantik ini? Tapi memang SMA itu ikut ajang pemilihan sampul majalah ya kan. Terus habis itu mulai terjun ke modeling. Waktu akhir-akhir SMA gitu masuk ke agensi modeling, terus mulai terjun ke catwalk. Tapi nggak biasa di depan TV ngomong gitu jadi host, jadi artis gitu nggak pernah. Nah, belajarnya waktu Putri Indonesia itu. Karena harus public speaking terus kan, depan umum, tahu-tahu di panggung ya, nggak ada pengalaman begitu. Tahu-tahu ditanyain ya, dan kalau nggak bisa jawab diketawain kan ya. Pressure. Iya, rasanya tuh kayak di panggung tuh aku sama temanku, kita cuma bisik-bisik, semoga panggungnya rubuh. Tapi maksudnya nggak kelihatan kayak ini ya, kayak orang pemalu ya. Emang bener-bener pembawaannya elegan banget gitu loh. Dan yang penting nggak malu-maluin ya. Ya itu udah pasti. Nah kan dokter udah sering nih tampil di TV berbagai macam, ngebahas berbagai macam penyakit. Terus juga sempat jadi jubir COVID juga ya dok ya. Tapi sampai sekarang sih. Dokter itu sebenarnya spesialis kulit kelamin gitu tadinya. Enggak, aku nggak spesialis, aku di estetik aja. Jadi aku lebih ke estetiknya, jadi bukan spesialis penyakit kulit dan kelamin, tapi mendalami estetik gitu. Karena suka ngerawat yang cantik-cantik. Waduh, kira-kira apa nih dok, apa aja? Kayak gini mah apa lagi coba yang perlu di ini ya. Banyak banget. Nah, kan dok, seiring perkembangan zaman pastinya ada aja penyakit baru kan. Aduh. Jangan sih sebenarnya, cuma ya itulah yang terjadi. Iya, yang terjadi belakangan ini kan. Dan kalau penyakit kulit kan dulu ada wabah penyakit lepra tuh yang terkenal. Iya, zaman dulu. Nah, kalau sekarang tuh lagi ramai soal cacar monyet. Yes. Itu
Coba dok ceritain gimana? Karena kita serem juga nih dengernya nih, deg-degan juga nih. Iya. Secara belum selesai pandemi COVID kan, sekarang tiba-tiba udah ada cacar monyet lagi. Aduh, sedih ya. Memang kalau kita ngomongin soal penyakit menular berbahaya tuh dari dulu emang jumlahnya udah banyak banget. Udah macam-macam, banyak yang wabah, banyak yang sampai pandemi gitu kan ya. Tapi banyak juga yang tertanggulangi sama adanya vaksin atau kita kenalnya zaman dulu imunisasi. Untuk anak-anak gitu ya. Nah, salah satu yang terbantu banget buat si cacar monyet ini, karena ini sebenarnya udah penyakitnya udah lama, dan kita udah lama banget nggak ketemu. Kita sempat bilang penyakit ini sudah tereradikasi gitu, artinya sudah hilang lah ya dari muka bumi, tapi ternyata tidak. Nah, kagetnya adalah di tahun ini muncul, ditemukan penyakit cacar monyet ini lagi di negara-negara besar, di mana gejalanya ternyata ya sama seperti yang pada saat dulu itu sempat mewabah. Iya, aku lihat fotonya serem 1970-an lah. Gede-gede gitu ya. Bener, di kulit. lesinnya tuh kayak gede-gede gitu, ruamnya, bula-bulanya. Jadi kayak cacar monyet, cacar air tapi bulanya gede-gede. Nah, si cacar monyet itu tidak memandang usia. Maksudnya apa lebih ke anak-anak atau dewasa? Enggak, ya bisa semua. Karena bagian yang terinfeksi itu kan sebenarnya seluruh tubuh yang memang biasa tuh mengakibatkan gejala-gejala yang common seperti cacar. Kayak misalnya demam, terus nyeri otot, terus sakit kepala, terus kepada pembengkakan nih di kelenjar-kelenjar gitu kan tukasnya. Dan barulah biasanya 3 hari muncul sih ruam-ruam ini. Nah, nah tapi menularnya, maaf dok, kalau kita berinteraksi sama orang yang sedang terkena itu, dari dia belum muncul, atau justru pas sudah muncul tuh lagi menularnya? Sama seperti cacar air. Jadi karena ini penyakitnya virus ya, ini golongan pox family itulah ya, chickenpox, smallpox gitu ya. Ini adalah orthopox family ya si cacar monyet ini. Nah, golongan itu sama nularnya. Jadi punya masa inkubasi sekitar ya 14 hari. Biasanya sih bisa 2 sampai 3 minggu. Dia akan sembuh sendiri. Tapi sebelum itu, selama masa inkubasi itu dia bisa menularkan ke orang lain. Jadi nggak tahu dong ketemu kesana kesini. Dia gitu. Ternyata. Karena menularnya ini sebenarnya ketika kita menyentuh orang yang sakit. Bukan gitu kan ya, lepuhannya. Atau bisa juga ketika kita berinteraksi, terus kemudian percikannya ini yang mengandung virus, ya dari cairan tubuh si orang yang sakit, itu masuk ke mata, hidung, mulut, atau luka di tubuh kita, kemudian kita bisa terinfeksi. Deg-degan gitu. juga nih. Tapi biasanya nih, penyakit-penyakit ini kan timbulnya dari hewan. Jadi kita kalau misalnya nemu hewan pengerat, atau ada monyet gitu ya, atau tupai itu ya yang suka gigit-gigit manusia, itu yang harus kita hati-hati. Nah, kalau di Indonesia sih sejauh ini ya, sampai kita ngobrol ini ya, ini alhamdulillah nggak ada. Semoga nggak masuk Indonesia. Iya, jangan dong. Semoga. Nah, diharapkan sih kalau misalnya kita nih orang Indonesia kan masih berjalan nih program imunisasi cacarnya. Iya. Nah, itu bisa membantu untuk menghadapi si virus ini. Oh, jadi, nah coba dijelasin lagi deh dok. Jadi supaya tidak terkena tuh apa aja deh yang harus step-stepnya yang kita lakukan pencegahannya gitu? Yang harus dilakukan pastinya ya menjaga gaya hidup bersih dan sehat. Namanya perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Ya dari kecil kita udah dijelasin ya. Nah, itu benar-benar mesti dilakuin. Jadi ketika kita berinteraksi sama orang lain, kita harus tahu status kesehatannya. Kalau jelas-jelas ada orang yang sakit ya, jangan dideketin dulu, jangan disamperin ya. Karena petugas yang merawat pun kan harus dengan APD sesuai dengan penyakit yang dihadapinya. Iya. Nah, terus udah gitu, alat makan, kan dia menularnya tadi dari cairan, jadi alat makan harus bersih, terus nggak boleh tuh ya nyoel-nyoel, coel-coel dong, tukar-tukaran gelas gitu kan ya, makan bareng lagi gitu nggak boleh, sharing-sharing tuh pisah piring ya. Jadi spiring berdua udah nggak romantis lagi ya. Nggak bisa dong ya, spiring berdua. terus ya alat mandi jangan tuker-tukeran gitu kan ya, sama kan katanya biar romantis, handuknya bareng-bareng. Nggak gitu juga ya romantis. Agak bingungnya kalau sikat giginya sharing ya. Males banget. Terus pokoknya jaga hidup bersih, terus ya hidup sehat, daya tahan tubuhnya harus kuat, makanya makan gizi seimbang, rutin olahraga, tidur cukup, itu kan buat daya tahan tubuh. Nah, sama satu lagi imunisasi.
Makanya kita harus lengkapi juga. imunisasi kita supaya kita punya kekebalan. Iya, Karena iya. ternyata ini kan masih dalam satu ordo gitu ya. Jadi virus ini tuh ternyata bisa saling membantu melindungi satu sama lain gitu. Jadi kalau sampai terinfeksi biasanya gejala yang timbul pun ringan, nggak berat dan nggak mematikan lagi. Oh ya, jadi nggak terlalu membahayakan gitu ya? Apa tetap aja lah? Tetap aja sih. Tetap aja Tapi sih. kalau misalnya udah punya kekebalan spesifik dari vaksin atau imunisasi kan, ya gejalanya biasanya lebih ringan. Lebih ringan lah Resiko ya. fatalnya rendah. Dan biasanya tuh penyakit ini kenapa berbahaya kalau tidak tertangani dengan baik dan cepat. Oke. Jadi Jadi kalau- begitu ada muncul gejala, udah langsung aja tindakan gitu loh. Langsung berobat lah gitu ya. Karena kan kalau di masa awal-awal biasanya 5 hari pertama masih bisa dikasih antivirus. Iya. Kalau udah lewat kan udah percuma. Mm-mm. Terus kalau dikasih itu pasti gejalanya kan lebih ringan. Terus juga kalau misalnya sampai telat gitu ya penanganannya, nah fatalnya adalah dia sampai bisa masuk ke meningitis, itu menyebabkan gejala di otak, selaput otak, gitu Iya, kan. iya. Terus bisa mengakibatkan sepsis, gitu-gitu. Nah itu yang bikin bahaya dan Jangan fatal. sampai Jadi jangan sampai terlambat telat. penanganannya. Dan ini kan ada artikel juga nih yang menanyakan apakah wabah cacar monyet ini bisa berpotensi jadi pandemi karena penularannya juga cepet gitu. Gitu benar nggak sih? Enggak sih, biasanya tuh penyakit-penyakit pandemi ini adalah penyakit yang kita belum tahu penanganannya seperti apa, solusinya seperti apa, dan penularannya biasanya jauh lebih cepat dibandingkan golongan si pox ini, virus-virus pox ini gitu. Jadi nggak secepat. Jadi nggak. Ya kemungkinannya lebih ke arah penyakit-penyakit yang lebih cepat nular ya, kayak influenza, corona, itu kan jenis-jenis virus yang memang lebih cepat, lebih mudah menularnya. Tapi tidak berpotensi sebagai Sejauh ini sih semoga enggak ya, iya, tapi jangan sepertinya sampai enggak. sih. Gitu. Ya maksudnya lumayan deg-degan juga sih ya kita sebagai ibu tuh udah ini kita pusing sama yang lagi pandemi 2-3 tahun ini gitu loh. Terus sekarang kita ada begini lagi dan yang terakhir nih yang aku denger lagi hepatitis akut misterius. Nah itu gimana sih, deg-degan banget gitu. Aduh, memang ya, kan kita ini katanya dikaitkan dikaitkan dengan kondisi bumi ini yang semakin memanas, ada global warming gitu-gitu ya. Akhirnya penyakit-penyakit yang zaman dulu gitu. aneh-aneh atau yang zaman dulu pernah ada bisa muncul lagi sekarang. Iya. Nah, akhirnya gitu deh, kok tiba-tiba belakangan ini kelihatan nih kata para ahli itu sih salah satunya diakibatkan oleh itu. Nah, termasuk sih penyakit hepatitis akut misterius ini. Jadi karena sampai sekarang nggak tahu etiologinya belum tahu apa. ya gimana handle-nya gitu-gitu. Handle-nya sudah mulai dibikin ya, Iya. sudah banyak guidance-nya yang dibuat. Jadi banyak rumah sakit yang ngikutin guidance utamanya nih secara internasional diberlakukan yang sama. Tapi penyebabnya apa tuh sampai sekarang belum diidentifikasi. Jadi gejalanya memang gejala hepatitis, tapi penyebabnya bukan karena virus hepatitis. Oke. Jadi dicek mau di hepatitis A, B, C, D, E gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya juga masih menebak-nebak ya, belum ada, maksudnya jangan berasumsi apapun dulu gitu karena sebenarnya ini juga masih belum tahu nih seperti apa fixnya gitu ya, Dok ya, karena penyebabnya. apa gitu. Yang pasti gejalanya. Iya, nah itu gejalanya mirip-mirip juga ya, jadi kayak demam gitu, Bener, demam tinggi. tapi dia lebih ke pencernaan ya. Jadi ada mual muntah, ya? ada Muntah, diare. gitu. Terus yang kalau sampai sudah berkelanjutan, dia bakal berubah warnanya. Misalnya si fesesnya jadi putih, si urinnya malah yang jadi yang kuning pekat gitu. Nah itu udah ibu-ibu udah harus fatal. curiga tuh kalau udah Itu udah fatal sebenarnya. Jadi kalau ada gejala apapun sebaiknya nih ya ibu-ibu semua ya, kalau misalnya amit-amit, Amit-amit, ya, jangan sampai. ada yang demam, ada yang punya gejala apapun lah, mual, muntah gitu ya, sakit kepala, nyeri badan, langsung aja diperiksa. Nah itu tunggu hari kedua atau gitu udah bisa. hari kedua udah bisa ya. Kalau dulu kan katanya udahlah tunggu 3 hari dulu, tunggu agak reda, udah nggak usah ya. Nggak usah. Hari kedua udah langsung ke dokter. Sekarang ya. juga lagi serem juga soal DBD nih di Indonesia wabahnya. Ini penyakit endemis malah ya, yang ada di sini gitu ya, sehari-hari nih tahunan kita hadapin. Lagi naik juga kasusnya. Jadi ya udahlah, apapun demamnya periksain aja. Iya, pokoknya kalau udah segera demam, pusing ketahuan. gitu ya, udah langsung aja deh gitu. Nah kan Dokter Reisa kan juga seorang ibu kan. Iya, nah alhamdulillah. itu dua kan ya? Dua. Nah itu kekhawatirannya gimana, Dok? Melihat nih penyakit-penyakit kok kayak aduh pusing ya kita gitu, ada ini gitu. Kalau dibilang khawatir ya khawatir, dibilang nggak khawatir ya
Harusnya begitu, tapi susah juga ya. Iya. Kemarin tuh kan menurut aku cukup hati-hatilah kalau waktu kemarin pandemi COVID ini, benar. udah anak-anak di sekolahin dari rumah online, terus kan mereka jarang bersosialisasi gitu ya. Iya. Tapi kerasa banget dampaknya. Gimana aja ketemu orang gimana? Ya gitu ya. Kayak Anak kurang pandemi main gitu gitu. ya anaknya kan ya. Grow up di masa pandemi gitu kan kita anaknya paling nggak sepantaran lah ya. Iya. Makanya kan si Yoda tuh 4 tahun kan. Iya sama, aku Si 4 sama Junnya kan 8. 8 ya, Ania Iya. 7. Iya mirip-mirip Iya, lah. mirip-mirip lah. Jadi anak kita besarnya di masa Masa pandemi. Ya Tapi gitu. udah mulai ke acara ulang tahun belum nih? Kemarin padahal Gara-gara udah ketemu ya. Ketemu tempatnya Tia ya, di Aristia. Itu justru karena begitu aku lihat kondisinya, jadi aku tuh ngajak anak-anak pergi ngintip dulu. Udah kondusif kondisinya nih. gimana, kecamatan ini, kelurahan ini. Oh gitu ya? Kondisi gimana ya? Oh begitu, aman ya kan, apalagi PPKM level 1. Oh cus. Oh iya benar. Nah terus Tapi sedihnya, kan baru tuh waktu itu main di playground. Seumur umur ternyata anakku yang kecil nggak pernah main di playground. Aku Bingung kaget nih. sih, Dia bingung. masa sih nggak pernah? Oh iya ya, ternyata nggak pernah. Gitu kan. Ngeliat itu gimana dong? Wah, nggak mau pulang ya kan? Apa dia seret-seret ya, nggak mau pulang. Sampai malu ya. Akhirnya ya udah, next time dijanjiin dong, main lagi gitu. Baru 2 minggu ya, merasakan playground. Hepatitis akut Aduh, iya Lagi sih. kita menarik diri lagi, ya ampun. Benar. Jadi ya gitu lah. Sebagai ibu harus ekstra hati-hati. Nah itu jaga kesehatan anaknya gimana? Ya itu sih PHBS aja. Itu hidup sehat aja hidup ya. Sehat, bersih. Pokoknya anak-anak keluar ke tempat main, playground, pastiin tempat yang bersih. Iya. Ya kan terjamin. Pakai masker. Kalau sama orang lain kan nggak mungkin semua orang kita suruh swab ya. Iya. Jadi emang menumbuhkan kesadaran sih ke anak-anaknya juga. Jadi kalau kamu meleng dikit dia juga tetap ngikutin ini protokol. Terus, nah kalau aku sama sih kayak dokter. Kalau aku ngejaga kesehatan anaknya di masa pandemi ya. Gimana? Sebenarnya kan udah pastilah yang hidup sehat segala macam itu udah wajib. Yes. Cuma bener kan kita emang harus bikin supaya anak kita bahagia terus supaya imunnya naik. Bener setuju. Jadi gimana bikin, walaupun kita di rumah aja, kita bikin suasana yang bikin dia happy, bikin kemah-kemahan. Contohnya. Oh, kemah-kemahan. Ya nggak sih, Seru banget. piknik-piknikan. Rumahnya bagus sama saya si ibu ini ya. Nanti main dong bareng. Nanti playdate ya. Dan di luar sana ibu-ibu juga pasti banyak yang khawatir nih sama kasus yang satu ini. Banyak berita hoax yang bikin ibu makin parno. Nah itu gimana tuh? Kan ada simpang siur kalau misalnya di grup chat di mana-mana. Ini ada ini, nggak tahu kebenarannya dari mana. Yes. Itu terlalu banyak hoax-hoax di luar sana tuh gimana nyikapinnya tuh dok? Wah, pertama kali itu tahu bahwa hoax itu adalah salah satu budaya Indonesia. Adalah ketika aku tahu dalam berapa bulan pertama gitu ya menghadapi pandemi sudah ada ribuan hoax. Simpang siur. Sampai Kemenkominfo ya itu bikin satu website yang ada hoax buster-nya. Oh. Khusus satu tempat dibikin hoax buster. Oh ya, this is serious Okay. bilang. Karena Hoax buster. ternyata mitos atau hoax yang beredar itu it can kills people. It really Bener. seserius itu dan seberbahaya itu. Bener-bener, aku denger ini katanya bisa jadinya ada yang minum kayak kadar alkohol tinggi, kayak macam-macam gitu ya. Sampai ada yang takut vaksin, ada microchipnya lah, lain-lain. Aduh, sampai ada yang nggak mau minum obat, katanya obatnya keras, mematikan malah akhirnya menghilangkan kesempatan untuk hidup lebih lama gara-gara percaya gitu-gitu. Benar, dan ya banyak kayak temen aku deh, dia begitu dia dibilang dia penyakit COVID, dia langsung minum segala macam, jadinya interaksi obat. Gitu, jadi komplikasi dia dong jadinya. jadinya Waduh. jadi nggak boleh asal-asal denger gitu ya supaya tidak kemakan hoax. Nah sekarang nih kita ada segmen check the fact. Check the fact. Oke, ada beberapa artikel yang memberikan pernyataan tentang penyakit ini. Nanti dokter bisa jelasin ya. Sebenarnya ini seperti itu atau bukan gitu. Oh, oke. Oke. Ini hepatitis akut menular melalui udara. Iya, ada 2 sih yang kemungkinan bisa menjadi saluran penyebaran. Iya, udara tadi. sama
makanan ya, apa liur ya. Iya, tadi yang nggak boleh ini alat makan, sharing makan. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin droplets, itu kan luarnya bisa dari droplets juga. Droplets itu kan hantarannya udara sebenarnya. Jadi ya. si dua itu kolaborasi ya. Gitu Dan aja. ini ada lagi hepatitis akut dapat menyebabkan kejang. Iya, betul. Jadi kalau Apakah dia benar? sampai si SGOT SBGT-nya terlalu tinggi, nah dia bisa mengakibatkan gangguan kejang. Ini yang berbahaya. Ya Allah. Anak usia 0 sampai 5 tahun adalah usia paling rentan terkena hepatitis akut misterius. Apakah benar, Dok? Iya, bener. Jadi memang Aku serius banget ya. gue jadi Nggak, serasa soalnya gue kayak ikutan baca, ini tau gak sih? baru baca kan ini gue kayak sambil deg-degan juga gitu. Jadi ini mewakili Serasa dicerdas cermat ya. Oke. Gimana, Dok, jawabannya? Iya, pokoknya jadi paling banyak sebenarnya yang terinfeksi itu justru mereka. Iya. Paling banyak anak yang terinfeksi. Tapi bisa sampai 6 sampai 18 tahun juga ada ditemukan. Gitu. Ini jadi ini tadi cerdas cermat udah selesai ya. Dokter tuh Apa tuh? apa namanya, emang dari dulu cita-citanya emang jadi dokter apa sempat mau jadi pilot gitu misalnya? Pramugari mirip. Oh, pramugari. Pengen jadi dokter hewan. Oh, nggak jauh-jauh dokter lagi Iya, dong ya emang. berarti. Cuma Jadi dokter awalnya hewan. karena emang suka hewan, ngerawat hewan-hewan. Terus kayak dulu kayak setiap hewan peliharaan yang boleh dipelihara, aku pelihara. Oh, jadi seneng Emang hewan-hewan suka ya. hewan. Terus habis itu kan SMA itu ternyata emang sukanya science. Berat Biologi, ya, fisika, sukanya kimia suka science. banget. Begitu dihadapkan dengan akuntansi, ekonomi, bye! Gitu rasanya. Stres banget. Oh, Nah, berarti kita beda circle nih, berarti Dok. sih, mohon maaf anak IPS ya. Anak IPS. Iya. Oke. Emang agak-agak weird sih yang di sini, nggak apa-apa lah. Kalau anak-anak tapi udah kecil-kecil semua tertarik sama sains semua. Misalnya ini ada kodok, oh kita teliti. Enggak ya? Itu Apa gue aja? dulu. Aneh banget ya. Oke. Mereka lebih suka orang si kakak ditanyain si Ania. Pertama kali ditanyain cita-cita dari kecil gitu, nggak pernah mau jawab. Karena dia kan serius banget. She's very committed atas apa yang dia ngomong. Jadi ketika dia udah ngomong, dia takut bertanggung jawab untuk itu gitu. Nah, terus akhirnya begitu sekolah, dia dipaksain mau nggak mau kamu harus bikin karena harus bikin gitu. cerita. Gitu kan. Jadi dia belajar, dicari tahu gitu ya segala hal pekerjaan orang gitu di luar sana. And one point tiba-tiba dia ngomong gini. Oke, Ania tahu Ania mau jadi apa when I grow up? Jadi apa? Jadi sutradara. Wih, sutradara film. Sutradara film. Oh, oke. Itu satu hal yang tidak pernah terpikirkan gitu kan. Siapa tahu jadi Nia Dinata nanti kan. Amin ya. Makanya. Oke. Setuju. Makasih banget atas waktunya dan sekarang kita lagi ingin menjalankan games dong. Hihi. Kelompok capit. Baru mau ngomongin gamesnya. Mencurigakan nggak nih? Oke, dari ini namanya spin and spill. Oke, kita mulai dari dokter dulu. Oke, boleh. Oke, mulai. Spin the wheels. Ini juga game zaman dulu. Oke, ini nggak boleh lihat ya? Oke. Boleh. Iya sih, nggak kebaca juga. Nah, ini aku yang nanya ke kamu. Buat sendiri. Hah? Buat sendiri. Oh, buat aku. Iya sih. Siapa aktor atau aktris yang kamu taksir selain pasangan kamu? Waduh. Kalau penyanyi boleh nggak sih? Boleh. Boleh lah ya, pokoknya famous person kan lah ya. Kalau dari dulu aku suka Eminem. Oh, Eminem. Wih, keren juga dia. Keren dong. Nah. Gimana? Cause I'm Slim Shady, cause I'm the real Shady. If you want a Slim Shady, suggest to Martin. Kontroversi tuh. Oh iya. Please stand up. Kalau sekarang aku lagi suka V-nya BTS. Pasti kan aku udah BTS nih pasti. Aku ada fotonya di situ. Ya, tas. Jeng. Jeng. Ih, 1. Enggak deh. 7. Udah GR. Nggak. Apakah gerangan? Bagian mana di wajah lawan yang paling kamu suka? Selain hatinya yang baik dan pinter, bisa aja. Bisa Nomor aja. sepatu aku Berapa 39. sih? 39 ya, oke. Hidungnya mancung. Itu idaman banget. Oke, kita putar. Spin and spill. Dapat emas 24 karat.
Aduh, oke. Hah, apa jajanan kaki lima kesukaan kamu? Mateng gua. Cireng ya? Apa sih? Ini aja deh. Serabi Solo. Oh, bisa. Bisa kan? Aku juga suka serabi Solo. Yeay. Seblak tahu nggak seblak? Tahu dong. Tahu dong. Karena pernah syuting Dokter House. Oh, iya. Terus ngasih tips kalau kepedesan harus gimana gitu. Nah, itulah pertama kali aku makan seblak. Enak nggak seblak? Kepedesan sih. Pedes banget. Aduh, pokoknya seru banget deh Dok hari ini. Makasih banget lo sharingnya. Bener-bener luar biasa. Tapi ini kita boleh geser dulu Dok sebentar. Jadi tadi hadiahnya mana nih? Hadiahnya teh Dok. Oh iya, makasih. Dokter Reisa luar biasa. Makasih banget lo atas waktunya dan terima sharingnya. kasih. Aku seneng banget. Dan kita semua viewers di sini juga pastinya seneng banget. Dan kita semua sangat salut sama Dokter Reisa. Dan teruskan perjuangannya. Terima kasih motivasinya. Membantu banyak rakyat Indonesia. Amin. Mendapatkan informasi yang berguna. Dan kita doain semoga udah dong sampai di sini aja penyakit-penyakit yang misterius gitu semoga sudah tidak ada lagi. Jadi ibu-ibu nih bisa berkumpul lagi nih bisa, sama anak-anaknya. kongko ya kan, playdate lagi ya kan. Ke acara-acara ya. Syuting lagi konser-konser, konser lagi kita. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk tetap nonton Tea Time with Titi hanya di YouTube channel Titi dan Tian. Dan selanjutnya akan ada segmen Dear Me. Makasih dokter. Thank you. Dear Me. Terima kasih untuk bisa tetap terus menjadi diri sendiri selama ini dan percaya bahwa kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan terima kasih untuk tetap terus berjuang. Dan terima kasih juga karena kamu tetap mau belajar untuk terus menjadi seseorang yang lebih baik hari demi hari. Tetap kuat ya Dear Me. Tetap semangat. Dan tetap menjadi jalan bagi orang lain. Tetap menjadi cahaya untuk membuka jalan orang lain. Thank you, Dear Me.